Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eri Raihani Qurratul Aini dengan nomor mahasiswa A320200181. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 9. A. Conceptual understanding atau pemahaman konseptual adalah pemahaman tentang suatu konsep dasar, ide yang merupakan simbol, serta algoritma pada operasi dasar matematika. Pemahaman konseptual juga merupakan hubungan antara satu ide dengan ide yang lain dan mengetahui definisi yang tepat. Sedangkan keterampilan prosedural adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan suatu perhitungan dengan melakukan langkah-langkah atau algoritma yang tepat. B. Thinking. A. Pengertian pemikiran. Pemikiran adalah gagasan dan proses mental. Berpikir memungkinkan seseorang untuk mempresentasikan dunia sebagai model dan memberikan perlakuan terhadapnya secara efektif sesuai dengan tujuan, rencana, dan keinginan. Kata yang merujuk pada konsep dan proses yang sama, diantaranya kognisi, pemahaman, kesadaran, gagasan, dan imajinasi. B. Fungsi berpikir. Fungsi berpikir adalah untuk memecahkan masalah atau persoalan, atau biasa disebut problem solving. Umumnya, kita bergerak sesuai dengan kebiasaan. Namun, ketika menghadapi situasi yang tidak dapat dihadapi dengan cara biasa, disitulah muncul masalah. Selanjutnya, yang harus dilakukan adalah mengatasi masalah tersebut. C. Alasan berpikir. Berpikir memberikan kemungkinan manusia untuk memperoleh pengetahuan. Dalam tahapan selanjutnya, pengetahuan itu dapat menjadi fondasi penting bagi kegiatan berpikir yang lebih mendalam. Dalam konteks yang lebih luas, perintah Iqra yang berarti membaca yang tertuang dalam Al-Quran dapat dipahami dan dalam kaitan dengan dorongan Tuhan pada manusia untuk berpengetahuan. Di samping kata yatafakkarun yang berarti berpikir atau gunakan akal yang banyak tersebar di dalam Al-Quran. D. Berpikir kritis. Berpikir kritis adalah konsep untuk merespon sebuah pemikiran atau teorema yang kita terima. Respon tersebut melibatkan kemampuan untuk mengevaluasi secara sistematis. Pada tahun 1987, dalam presentasinya di 8th Annual International Conference on Critical Thinking and Education Reform, Michael Scriven dan Richard Paul menjelaskan bahwa berpikir kritis melibatkan proses yang secara aktif dan penuh kemampuan untuk membuat konsep, penerapan, menganalisis, menyaringkan, dan mengamati sebuah masalah yang diperoleh ataupun diciptakan dari pengamatan, pengalaman, komunikasi, dan lain sebagainya. Ada dua komponen yang membentuk kemampuan berpikir kritis, yaitu yang pertama, kemampuan untuk menghasilkan dan memproses informasi atau kepercayaan, dan yang kedua, kebiasaan dengan berdasarkan komitmen intelektual. E. Mengambil keputusan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa membuat keputusan yang tidak terlalu mencerminkan hasil paradigma silogistik yang sudah dipikirkan baik-baik, tapi dalam konteks penalaran induktif yang
keputusannya berdasarkan pengalaman masa lalu, dan kesimpulannya berdasarkan yang dirasa sebagai pilihan terbaik dari sejumlah alternatif. F. Berpikir kreatif. Berpikir kreatif artinya berpikir untuk menemukan suatu yang baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Cara berpikir kreatif yang terpenting untuk membiasakan diri berpikir kreatif adalah dengan sering melakukan brainstorming. Dalam sebuah brainstorming, biasanya akan terjadi hal-hal ini. Yang pertama, orang yang hadir dipersilahkan untuk berbicara atau mengutarakan pendapatnya. Yang kedua, semua ide yang muncul akan dihargai. Dan yang ketiga, tidak boleh ada yang mengkritik ide yang muncul. Ketiga hal itulah yang ternyata dapat merangsang seseorang untuk berpikir kreatif.